Salam hening untuk jiwamu yang mungkin hari ini merasa lelah tanpa tahu sebabnya. Di tengah dunia yang berlari tanpa jeda, ada bagian dari dirimu yang pelan-pelan tertinggal. Duduk sendiri dalam sunyi sambil bertanya, apa sebenarnya arti semua ini? Rasa sepi itu bukan kelemahan, dan kerinduan yang tak bisa kau jelaskan bukan tanda kekosongan. Ia adalah bisikan pertama dari semesta yang memanggilmu untuk berhenti sejenak, menurunkan kecepatan hidupmu, dan kembali pulang ke ruang batin yang lama tak kau kunjungi. Semesta tidak pernah jauh. Ia hanya menunggu saat engkau cukup hening untuk mendengarnya. Seringkali kita mengira bahwa hidup harus selalu bising agar terasa nyata. Kita mengisi setiap celah waktu dengan suara, layar, dan pikiran yang tak pernah diam. Namun di balik semua itu, ada bahasa lain yang jauh lebih lembut dan jujur. Bahasa ini tidak datang dalam bentuk kata, melainkan rasa yang tiba-tiba muncul di dada, atau tarikan napas panjang yang terasa berbeda dari biasanya. Ketika hatimu terasa kosong tanpa sebab yang jelas, itu bukan karena hidupmu kurang sesuatu, melainkan karena jiwamu sedang rindu untuk didengarkan. Kesadaran untuk melambat adalah pintu pertama yang harus dibuka. Saat engkau berhenti mengejar dan mulai hadir, hidup memperlihatkan wajah aslinya. Detik ini adalah satu-satunya ruang di mana semesta bisa menyentuhmu secara utuh. Masa lalu sudah pergi, masa depan belum tiba, namun disinilah pesan-pesan halus itu berdiam. Seperti embun pagi yang hanya terlihat oleh mereka yang bangun dalam kesunyian. Tanda-tanda kehidupan hanya tampak ketika engkau benar-benar hadir tanpa tergesa. Semesta bukanlah kekuatan asing yang berada jauh di luar dirimu. Ia berdenyut di nadi yang sama dengan detak jantungmu. Setiap tarikan dan hembusan napasmu adalah dialog yang sedang berlangsung antara dirimu dan kehidupan itu sendiri. Tidak ada penghakiman, tidak ada tuntutan untuk menjadi sempurna. Yang ada hanyalah undangan lembut untuk kembali selaras dengan jalan yang paling jujur bagi pertumbuhan jiwamu. Saat kesadaran ini mulai tumbuh, rasa takut perlahan kehilangan cengkeramannya. Bagian dari perjalanan ini mengajakmu untuk tidak menolak apapun yang sedang kau rasakan. Jika hari ini hatimu terasa berat, izinkan ia berat. Jika ada kebingungan yang mengambang di pikiranmu, biarkan ia hadir tanpa dilawan. Perasaan-perasaan itu bukan musuh yang harus disingkirkan, melainkan utusan yang membawa pesan penting. Dengan mengamati tanpa menghakimi, engkau sedang membuka pintu dialog yang lama tertutup antara kesadaranmu dan kedalaman jiwamu sendiri. Bayangkan hidupmu sebagai aliran air yang tenang, namun terus bergerak. Kadang ia berkelok, kadang terhalang batu, namun ia selalu menemukan jalan menuju samudra. Tugasmu bukanlah mengendalikan arus itu dengan paksa, melainkan belajar membaca geraknya. Setiap rasa sepi, jeda, dan keheningan adalah penanda arah. Di sanalah semesta menaruh petunjuk, bukan dalam kebisingan, melainkan dalam ruang-ruang hening yang sering kita hindari. Kesadaran adalah kunci yang membuka lapisan makna di balik kejadian sehari-hari. Tanpa kesadaran, hidup terasa seperti rangkaian peristiwa acak yang melelahkan. Namun dengan kesadaran, hal paling sederhana pun bisa berubah menjadi pesan yang menenangkan. Sapaan semesta tidak selalu datang sebagai kejadian besar. Ia lebih sering hadir sebagai perasaan halus yang meminta perhatian. Ketika hatimu cukup lembut untuk merasakannya, hidup mulai berbicara dengan cara yang baru. Maka, sebelum melangkah lebih jauh, izinkan dirimu untuk sejenak melepaskan keraguan. Jadilah seperti anak kecil yang memandang dunia dengan rasa ingin tahu, bukan dengan sinisme. Tarik napas perlahan,
Rasakan keberadaanmu di sini dan niatkan dalam hati untuk mendengarkan lebih dalam. Karena sejak saat ini, semesta sedang menyapamu, bukan dengan suara keras, melainkan dengan bisikan lembut yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang bersedia hening. Pernahkah engkau mengalami momen ketika hidup terasa seolah sedang berbicara langsung kepadamu melalui kejadian yang tampak sepele? Engkau memikirkan seseorang secara tiba-tiba, lalu namanya muncul di layar ponselmu atau sosoknya hadir di hadapanmu di tempat yang sama sekali tidak direncanakan. Peristiwa seperti ini bukan kebetulan kosong yang terjadi tanpa makna. Inilah yang disebut sinkronisitas, bahasa semesta yang bekerja dengan menyelaraskan dunia batin dan dunia luar dalam satu tarikan napas yang sama. Sinkronisitas adalah cara semesta mengonfirmasi bahwa engkau sedang terhubung dengan arus kehidupan. Saat pikiran, perasaan, dan getaran jiwamu sejalan, realitas merespons dengan cermin yang lembut namun jelas. Kejadian ini hadir bukan untuk mengagetkanmu, melainkan untuk mengingatkan bahwa hidup tidak berjalan secara acak. Ada pola halus yang sedang ditenun, dan engkau sedang berdiri tepat di titik di mana benang-benang itu saling bertemu. Salah satu bentuk paling umum dari bahasa ini adalah kemunculan angka berulang. Jam yang selalu menunjukkan kombinasi angka tertentu, nomor kendaraan yang terus muncul, atau angka di struk belanja yang terasa familiar. Angka bukan sekadar simbol matematis. Ia membawa getaran dan pesan kesadaran. Saat angka itu muncul, semesta sedang mengetuk pintu perhatianmu dan berkata, "Sadarlah, perhatikan pikiranmu saat ini, karena engkau sedang berada di titik penting." Selain angka, semesta juga berbicara melalui suara dan kata-kata di sekitarmu. Lagu yang tiba-tiba terdengar dan liriknya menembus tepat ke hatimu, percakapan orang asing yang tanpa sengaja menjawab kebingungan batinmu, atau kalimat sederhana yang kau baca dan terasa seperti ditujukan khusus untukmu. Pada saat itu, dunia luar sedang menjadi corong bagi suara jiwamu sendiri. Engkau sedang berdialog dengan kehidupan melalui medium yang paling dekat. Terkadang sinkronisitas hadir dalam bentuk benda dan informasi. Buku yang jatuh dari rak, video yang muncul di layar tanpa kau cari, atau pesan yang datang tepat saat engkau membutuhkannya. Ini bukan hasil algoritma semata, melainkan resonansi. Saat engkau membutuhkan jawaban, semesta menggerakkan segala hal agar jawaban itu menemukan jalan menuju kesadaranmu. Semakin engkau peka, semakin jelas pola ini terasa. Ada pula sinkronisitas yang hadir sebagai rasa akrab yang aneh, seperti deja vu saat mengunjungi tempat baru atau bertemu seseorang yang baru dikenal. Tubuh dan jiwamu mengenali getaran itu lebih cepat daripada pikiran. Sensasi ini menandakan titik penting dalam perjalananmu, seolah hidup sedang berkata bahwa pertemuan ini bukan tanpa alasan, ada pelajaran atau pertumbuhan yang sedang menunggumu di sini. Namun bahasa sinkronisitas tidak pernah memaksa. Ia hadir dengan rasa ringan dan kehangatan, bukan dengan kecemasan atau obsesi. Jika engkau merasa harus memaksakan makna pada setiap kejadian, berhentilah sejenak. Sinkronisitas sejati datang dengan rasa damai dan kekaguman yang tenang. Ia tidak membuatmu tegang, justru membuatmu tersenyum kecil karena merasa ditemani oleh kehidupan itu sendiri. Ketika engkau mulai menghargai kebetulan bermakna ini, hidup berubah menjadi percakapan yang intim dan hidup. Rasa sepi perlahan larut,
karena engkau sadar bahwa semesta sedang menyapamu dengan caranya sendiri. Setiap tanda yang kau sadari dan syukuri akan membuka pintu bagi tanda berikutnya. Dengan demikian, engkau sedang belajar bahasa kehidupan, bahasa yang tidak diucapkan, namun selalu setia membimbing langkahmu. Selain melalui peristiwa di luar dirimu, semesta memiliki jalur komunikasi yang paling jujur dan paling dekat, yaitu melalui tubuhmu sendiri. Tubuh bukan sekadar wadah fisik. Ia adalah antena hidup yang terus-menerus membaca getaran di sekitarnya. Bahkan, sebelum pikiran sadar, sempat menilai atau menganalisis, tubuh sudah lebih dulu merespons energi yang datang. Namun karena terlalu lama dilatih untuk mengandalkan logika, kita sering mengabaikan bahasa tubuh yang halus ini dan kehilangan kompas paling akurat yang kita miliki. Perhatikan area perutmu, pusat rasa yang sering disebut sebagai intuisi dasar. Ketika engkau berada di hadapan pilihan atau seseorang, lalu muncul rasa melilit, sesak, atau tidak nyaman tanpa sebab yang jelas, itu bukan reaksi sepele. Itu adalah sinyal peringatan. Energi situasi tersebut tidak selaras denganmu, atau ada sesuatu yang belum tampak di permukaan. Tubuhmu mencoba melindungimu, jauh sebelum kejadian yang tidak diinginkan benar-benar terjadi. Sebaliknya, ketika semesta memberi lampu hijau, tubuh merespons dengan rasa lapang dan ringan. Dada terasa terbuka, napas mengalir lebih panjang, dan ada ketenangan yang aneh meski keputusan yang akan diambil tampak menantang. Rasa damai ini bukan datang dari jaminan hasil, melainkan dari keselarasan arah. Jiwamu mengenali bahwa di jalur inilah pertumbuhan sejati menantimu, meski logika belum mampu melihat seluruh peta. Merinding yang muncul tiba-tiba saat mendengar kata-kata tertentu atau menyadari sebuah kebenaran juga merupakan bahasa tubuh yang kuat. Sensasi ini adalah getaran pengakuan. Saat tubuh dan jiwa berkata, "Ya, ini penting," bukan ketakutan, melainkan resonansi. Seolah ada bagian dalam dirimu yang terbangun dan mengingat sesuatu yang lama terlupakan. Momen seperti ini layak dihormati, karena seringkali ia membawa pesan yang mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Ada kalanya, pesan semesta hadir sebagai kelelahan mendadak. Engkau memasuki sebuah ruang atau berada di sekitar orang tertentu, lalu energimu seolah terkuras tanpa sebab fisik yang jelas. Ini adalah mekanisme perlindungan alami. Tubuh memberitahu bahwa frekuensi di sekitarmu tidak sehat untukmu saat ini. Menghormati sinyal ini bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kecerdasan batin yang tahu kapan harus mundur demi keseimbangan. Rasa sakit yang berulang pada bagian tubuh tertentu juga dapat menjadi pesan simbolis. Tenggorokan yang sering sakit bisa menandakan kebenaran yang tertahan. Bahu yang nyeri bisa mencerminkan beban yang bukan milikmu. Tubuh berbicara melalui metafora yang jujur. Ia meminta perhatian, bukan sekadar obat. Dengan mendengarkan dan merenung, engkau membuka dialog penyembuhan yang jauh lebih dalam daripada sekadar meredakan gejala. Intuisi juga kerap hadir sebagai pengetahuan instan. Sebuah ide muncul utuh, tenang, dan tidak memaksa. Ia berbeda dari pikiran yang panik dan berisik. Suara intuisi hening namun tegas. Saat engkau mengikutinya, seringkali hidup bergerak lebih mudah, seolah jalan sudah disiapkan sebelumnya. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari kepercayaan pada kompas internal yang lama terabaikan.
Membangun kembali hubungan dengan tubuh berarti belajar mempercayai dirimu sendiri. Setiap kali engkau mendengarkan sinyal halusnya dan bertindak selaras, komunikasi dengan semesta menjadi semakin jernih. Tubuh dan jiwa bekerja sebagai satu kesatuan, membimbingmu melalui rasa, bukan paksaan. Di sanalah engkau menemukan kejujuran terdalam, sebuah kompas hidup yang selalu setia menunjukkan arah pulang. Salah satu bahasa semesta yang paling sering disalahartikan oleh manusia adalah rintangan. Ketika jalan yang kita inginkan tertutup, hati langsung menyimpulkan bahwa kita gagal, tidak layak, atau sedang dihukum oleh hidup. Padahal dari sudut pandang energi yang lebih luas, rintangan jarang sekali datang sebagai penolakan pribadi. Ia lebih sering hadir sebagai bentuk perlindungan yang tidak kita pahami saat itu. Semesta melihat keseluruhan peta, sementara manusia hanya melihat satu tikungan kecil di depannya. Bayangkan, engkau berjalan dengan keyakinan penuh menuju sebuah arah, namun berkali-kali sesuatu menghalangimu. Rencana gagal, kesempatan menghilang, hubungan runtuh tepat saat engkau merasa sudah dekat dengan tujuan. Semua ini terasa kejam jika dilihat dari ego yang ingin segera sampai. Namun seringkali, apa yang tampak seperti kegagalan adalah tangan tak terlihat yang sedang menarikmu mundur dari jurang yang belum bisa kau lihat. Perlindungan tidak selalu datang dalam bentuk kenyamanan. Semesta memiliki cara tegas ketika bisikan halus tidak lagi didengar. Jika engkau terus memaksa berjalan di jalur yang salah bagi jiwamu, hambatan akan dibuat semakin nyata. Energi akan terasa berat, langkah terasa melelahkan, dan hatimu perlahan kehilangan kedamaian. Ini bukan ujian untuk melihat seberapa kuat engkau menderita, melainkan sinyal untuk berhenti dan bertanya, apakah arah ini benar-benar selaras dengan siapa dirimu sekarang? Ketika hidup terasa macet total dan semua usaha menemui tembok, itu adalah undangan untuk berhenti berjuang melawan arus. Semesta sedang meminta jeda. Diam bukan berarti menyerah, diam adalah bentuk kecerdasan. Dalam keheningan itulah evaluasi sejati terjadi. Mungkin niatmu perlu diluruskan, mungkin waktumu belum tepat, atau mungkin ada jalan lain yang jauh lebih ringan, namun belum kau lihat karena terlalu fokus pada satu pintu yang tertutup. Rasa berat yang berlebihan adalah indikator penting. Jika sebuah tujuan menuntutmu mengorbankan kesehatan batin, harga diri, dan ketenangan jiwa, maka hampir bisa dipastikan itu bukan jalan yang diberkahi. Jalan yang selaras memang menantang, namun ia tidak menghancurkanmu dari dalam. Semesta tidak meminta pengorbanan yang membuat jiwamu menyusut. Ia hanya meminta keberanian untuk jujur ketika sesuatu terasa salah, meski tampak benar di mata orang lain. Kehilangan yang datang tiba-tiba juga seringkali merupakan proses pembersihan. Tanganmu harus dikosongkan agar bisa menerima sesuatu yang baru. Semesta tidak bisa memberimu hadiah jika genggamanmu terlalu erat pada hal yang sudah tidak sefrekuensi dengan pertumbuhanmu. Rasa sakit dari kehilangan adalah proses pelepasan identitas lama. Setelahnya, ruang batinmu menjadi lebih luas, lebih ringan, dan lebih siap menerima bab baru kehidupan. Penundaan juga bagian dari perlindungan yang sering membuat manusia gelisah. Kita terbiasa dengan keinginan serba cepat, sementara semesta bekerja dengan ketepatan. Apa yang tertunda bukan berarti ditolak. Bisa jadi engkau sedang dipersiapkan, dikuatkan, atau dijauhkan dari pertemuan yang belum waktunya. Bersabar dalam penundaan adalah bentuk kepercayaan yang dalam.
percaya bahwa segala sesuatu sedang diracik dengan presisi yang tak bisa dikejar oleh ego. Ketika engkau menoleh ke belakang suatu hari nanti, rintangan yang dulu kau kutuk akan tampak sebagai penjaga setia. Mereka adalah pagar pengaman yang membelokkanmu ke arah yang lebih jujur. Dengan memahami ini, engkau berhenti melihat hidup sebagai musuh. Setiap pintu yang tertutup tidak lagi melukai harga dirimu, melainkan menguatkan keyakinan bahwa semesta selalu bekerja untuk keselamatan dan pertumbuhan jiwamu. Setelah memahami bahwa rintangan bisa menjadi perlindungan, kini kita memasuki bahasa semesta yang terasa paling menenangkan, yaitu aliran kemudahan. Ini adalah momen ketika hidup terasa seperti bekerja sama denganmu, bukan melawanmu. Saat engkau berada di jalur yang selaras dengan panggilan jiwamu, segala sesuatu bergerak dengan ritme yang pas. Tidak tergesa, tidak tersendat, seolah ada tangan lembut yang membukakan jalan tepat sebelum kakimu melangkah. Inilah tanda persetujuan semesta yang paling halus namun nyata. Aliran kemudahan tidak berarti hidup tanpa usaha. Engkau tetap bergerak, tetap berkarya, namun tanpa rasa memaksa. Ada perasaan wajar yang menyertai setiap tindakan. Energi tidak terkuras oleh perlawanan batin. Engkau bekerja keras, namun tidak merasa terhisap habis. Justru ada kegembiraan tenang yang mengalir, seperti melakukan sesuatu yang memang sudah seharusnya kau lakukan. Disinilah usaha dan keikhlasan bertemu dalam satu tarikan napas. Dalam kondisi ini, bantuan sering datang dari arah yang tak terduga. Orang-orang yang tepat muncul pada waktu yang tepat, membawa informasi, dukungan, atau kesempatan yang membuka pintu berikutnya. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada tarik-menarik yang melelahkan. Pertemuan terasa efisien dan bermakna. Semesta sedang menggerakkan jejaringnya untuk mendukung langkahmu, karena apa yang kau lakukan sejalan dengan pertumbuhanmu dan kebaikan yang lebih luas. Tanda lain dari aliran ini adalah kejernihan, pikiran, dan kestabilan emosi. Keraguan yang biasanya bising menjadi senyap. Engkau mungkin belum tahu seluruh hasil akhirnya, namun ada keyakinan tenang bahwa semuanya berada di jalur yang tepat. Keputusan diambil tanpa drama batin, bukan karena tergesa, melainkan karena terasa jelas. Fokusmu tajam, niatmu lurus, dan langkahmu mantap tanpa perlu pembenaran berlebihan. Kelimpahan juga mengalir lebih mudah saat keselarasan ini tercipta. Bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga kesehatan, kesempatan, dan hubungan yang menyehatkan jiwa. Semesta adalah energi yang melimpah, dan ketika saluran batinmu tidak lagi tersumbat oleh ketakutan dan paksaan, kelimpahan itu menemukan jalannya sendiri menuju hidupmu. Engkau tidak lagi mengejar dengan cemas, melainkan menarik dengan kualitas kehadiranmu yang selaras. Namun seringkali, tantangan terbesar justru muncul saat hidup terasa terlalu mudah. Ego yang terbiasa dengan perjuangan bisa merasa curiga dan mulai menciptakan masalah sendiri. Ada suara yang berkata bahwa kemudahan ini tidak wajar, bahwa engkau harus menderita untuk layak. Sadarilah pola ini sebagai kebiasaan lama yang tidak lagi relevan. Semesta tidak menuntut penderitaan sebagai harga dari pertumbuhan. Kemudahan adalah hak alami dari keselarasan. Syukur adalah penguat utama dari aliran ini. Setiap kali engkau menyadari kemudahan yang terjadi, sekecil apapun itu, dan mengucap terima kasih dalam hati, engkau sedang memperlebar saluran tersebut. Rasa syukur memberi sinyal
bahwa engkau siap menerima lebih. Hidup pun merespons dengan kebaikan yang berlapis. Aliran yang awalnya kecil, perlahan menjadi sungai yang menenangkan dan menopang langkahmu. Ingatlah sensasi aliran kemudahan ini dan simpanlah sebagai kompas batin. Ia adalah barometer yang memberitahumu kapan engkau selaras dan kapan engkau mulai melawan arus. Jika suatu hari hidup kembali terasa berat, jangan menyalahkan diri. Gunakan ingatan ini untuk mengoreksi arah dengan lembut. Kembalilah pada kehadiran, kejujuran, dan kepercayaan. Lalu, biarkan semesta kembali membawamu mengalir menuju tujuan jiwamu. Ketika malam menurunkan tirainya dan kesadaran logismu perlahan tertidur, sebuah gerbang halus terbuka lebar di dalam dirimu. Alam mimpi bukan sekadar bunga tidur yang acak, melainkan ruang pertemuan yang jujur antara jiwamu dan kesadaran yang lebih luas. Di sanalah pesan-pesan yang sulit ditembus oleh pikiran siang hari menemukan jalannya. Mimpi yang terasa hidup, penuh warna, dan meninggalkan jejak emosi yang kuat adalah undangan untuk memperhatikan sesuatu yang penting bagi perjalanan batinmu. Semesta berbicara melalui simbol dan mimpi adalah kanvasnya. Rumah, jalan, air, hewan, atau sosok tertentu hadir membawa makna yang sangat personal. Tidak ada kamus tunggal yang bisa menerjemahkan semua mimpi dengan benar. Arti sejatinya selalu kembali pada rasa yang muncul di dalam dirimu. Simbol yang sama bisa membawa pesan berbeda bagi jiwa yang berbeda. Perasaan yang tertinggal setelah mimpi itulah kunci pembacaan yang paling jujur. Selain mimpi malam, pesan juga mengalir lewat lintasan pikiran saat engkau berada dalam keadaan rileks. Ketika mandi, berjalan santai, atau mengemudi tanpa banyak berpikir, tiba-tiba muncul ide atau pemahaman yang terasa utuh dan jelas. Ini bukan hasil berpikir keras, melainkan unduhan kesadaran. Saat gelombang batinmu tenang, engkau menjadi antena yang bersih untuk menangkap bisikan kebijaksanaan yang tidak bisa dipaksa datang. Lagu yang terus terngiang di kepalamu tanpa sebab juga merupakan bahasa bawah sadar. Perhatikan potongan liriknya, rasakan nadanya. Seringkali pesan itu selaras dengan kondisi emosionalmu saat ini. Bukan kebetulan jika lagu tertentu muncul berulang di benakmu. Pikiran bawah sadarmu memilih frekuensi itu karena ia mengandung penghiburan, peringatan, atau dorongan yang sedang kau butuhkan, namun belum mampu kau ucapkan. Perubahan minat yang muncul secara mendadak juga patut diperhatikan. Ketertarikan baru pada topik tertentu, keinginan belajar hal yang sebelumnya tak menarik, atau dorongan menjelajah bidang yang asing adalah sinyal pergeseran batin. Semesta sedang menanam benih arah baru dalam dirimu. Mengikuti rasa ingin tahu ini bukanlah pemborosan waktu, melainkan langkah awal menuju bab kehidupan yang belum terbuka sepenuhnya. Kadang pesan datang melalui ingatan lama yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Wajah, peristiwa, atau kata-kata dari masa lalu hadir tanpa pemicu jelas. Ini bukan kebetulan. Ada emosi yang ingin disembuhkan, pelajaran yang belum disadari, atau ikatan yang perlu dilepaskan. Dengan mengizinkan ingatan itu hadir tanpa perlawanan, engkau memberi ruang bagi penyembuhan yang tertunda untuk akhirnya selesai. Waktu setelah bangun tidur adalah momen emas untuk menangkap pesan bawah sadar. Di saat itu, batas antara dunia mimpi dan kesadaran masih tipis. Jangan terburu-buru meraih layar dan kebisingan. Duduklah sejenak,
rasakan sisa suasana mimpi, dan biarkan maknanya mengendap. Seringkali wawasan paling lembut dan jujur muncul di ruang transisi ini, membawa petunjuk untuk langkahmu hari ini. Dengan menghargai pesan-pesan dari alam mimpi dan bawah sadar, engkau membuka akses ke sumber kebijaksanaan yang luas dan dalam. Hidup tidak lagi hanya dituntun oleh logika yang terbatas, tetapi juga oleh kecerdasan batin yang menyeluruh. Semakin engkau mendengarkan bahasa ini dengan hormat, semakin jelas ia berbicara. Di sanalah engkau menemukan bahwa jawaban yang kau cari seringkali sudah lama berdiam di dalam dirimu. Setelah mengenali berbagai cara semesta berbicara kepadamu, tujuan akhirnya bukanlah menjadi pribadi yang sibuk menafsirkan setiap detail hidup dengan cemas. Tujuan sejatinya adalah penyatuan, titik di mana engkau berhenti melawan dan mulai mempercayai. Semua tanda yang hadir hanyalah jembatan agar hatimu berani melangkah menuju sikap berserah. Di sanalah ketegangan perlahan luruh, karena engkau menyadari bahwa hidup tidak sedang mengujimu, melainkan menuntunmu dengan cara yang penuh kasih. Berserah bukan berarti menyerah tanpa daya. Berserah adalah keberanian untuk tetap melangkah tanpa harus mengendalikan hasil. Engkau melakukan bagianmu dengan sepenuh hati, lalu melepaskan sisanya kepada kebijaksanaan yang lebih besar. Seperti napas yang masuk dan keluar tanpa dipaksa, hidup pun bekerja paling indah saat engkau memberi ruang bagi alirannya. Dalam sikap ini, usaha tidak lagi terasa berat karena tidak dibebani ketakutan akan kegagalan. Ketika pemahaman tentang tanda semesta menyatu dalam kesadaranmu, hidup terasa lebih seimbang. Engkau tidak lagi terhempas saat rintangan datang, karena engkau tahu itu adalah pesan untuk berhenti atau berbelok. Engkau juga tidak terbuai saat kemudahan hadir, karena engkau sadar itu adalah aliran yang perlu disyukuri, bukan dimiliki dengan ego. Di titik ini, engkau berjalan berdampingan dengan kehidupan, bukan di depan untuk memaksa, dan bukan di belakang untuk meratapi. Penyerahan diri juga mengajarkanmu untuk berdamai dengan ketidaktahuan. Pikiran manusia selalu ingin kepastian, ingin tahu kemana semua ini akan bermuara. Namun, kedamaian sejati justru muncul saat engkau mengizinkan misteri tetap menjadi misteri. Tidak semua pertanyaan harus dijawab hari ini. Ada keindahan dalam menunggu, ada kebijaksanaan dalam tidak tahu, karena di sanalah hidup bebas, mengejutkanmu dengan cara yang tidak bisa dirancang oleh logika. Saat engkau hidup dalam kesadaran ini, dunia perlahan berubah wajah. Hal-hal sederhana menjadi terasa sakral. Langit pagi, langkah kakimu sendiri, dan tatapan orang asing tak lagi terasa biasa. Segalanya menjadi isyarat lembut bahwa engkau tidak terpisah dari kehidupan. Rasa sepi yang dulu menghantui berubah menjadi keheningan yang hangat, keheningan yang penuh kehadiran dan rasa ditemani. Jika pada suatu waktu engkau merasa belum melihat tanda yang jelas, itu pun bagian dari bahasa semesta. Ia mengajakmu bersabar, diam, dan mempercayai proses yang sedang berlangsung dalam gelap. Seperti benih yang tumbuh tanpa disaksikan, banyak perubahan besar terjadi jauh sebelum terlihat di permukaan. Masa tanpa petunjuk seringkali adalah masa pembentukan paling penting, meski terasa sunyi dan membingungkan. Kini, letakkan perhatianmu pada detak jantung di dadamu. Setiap denyutnya adalah pengingat bahwa engkau masih dibutuhkan, masih dijaga, dan masih dicintai oleh kehidupan. Selama napas masih mengalir, semesta belum selesai denganmu. Bawalah kesadaran ini dalam langkah-langkahmu.
Jadilah pengamat yang hening, pelaku yang sadar, dan jiwa yang berserah pada aliran yang membawamu menuju tempat paling tepat bagi pertumbuhanmu. Semoga perjalanan ini menumbuhkan kepercayaan yang lembut di hatimu, kepercayaan bahwa engkau aman, bahwa hidup berpihak padamu, dan bahwa setiap tanda yang hadir adalah jejak cahaya yang menuntunmu pulang. Teruslah berjalan dengan hati terbuka. Engkau tidak sendirian, tidak pernah, karena semesta selalu berjalan bersamamu. Setia, tenang, dan penuh cinta. Jika kata-kata yang baru saja engkau dengar terasa mengetuk sesuatu di dalam hatimu, mungkin itu bukan kebetulan. Jika engkau ingin terus berjalan dalam ruang hening yang penuh makna seperti ini, izinkan dirimu untuk tetap terhubung bersama ruh spiritual. Dengan berada di sini, engkau memberi ruang bagi pesan-pesan lembut untuk terus menemukanmu di waktu yang tepat. Tidak perlu terburu, cukup hadir, dengarkan, dan biarkan setiap perjumpaan di channel ini menjadi teman perjalananmu pulang ke kesadaran yang lebih damai.